Di segmen ini, rangkaian informasi akan dilengkapi dengan tausiah dari seorang ustaz. Sudah hadir dengan kita, ada Ustaz Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Jimmy. Alhamdulillah kalau gitu. Kita siap Ustaz untuk menunggu tausiah dari Ustaz nih. Kita mulai informasi pertama. Pemirsa, jelang keberangkatan, ribuan calon jemaah haji di beberapa daerah mengikuti bimbingan dan juga praktik manasik haji. Kegiatan tersebut digelar untuk membantu kelancaran ibadah di Tanah Suci. Sebanyak 1.500-an jemaah haji berkumpul di lapangan Tegar Beriman Cibinong Bogor untuk mengikuti praktik manasik haji massal. Rombongan yang berangkat tahun ini merupakan pendaftar di tahun 2012 dan 2013 lalu. Kuota haji Kabupaten Bogor seharusnya lebih dari 3.000, namun berkurang karena pembatasan dari pemerintah Arab Saudi. Sebanyak 269 calon jemaah haji batal berangkat terhalang aturan usia. Para jemaah juga mendapat bimbingan oleh Dirjen Kementerian Agama di Masjid Baitul Faizin. Jemaah dibagi menjadi 6 kloter yang berangkat mulai 4 Juni nanti. Sementara di Jawa Tengah, 88 calon jemaah haji kota Salatiga mengikuti manasik haji di Pondok Pesantren Agro Nur El Falah. Jemaah antusias memperagakan tata cara manasik seperti berjalan mengelilingi Ka'bah dan juga kegiatan melempar jumroh. Semua peserta merupakan calon jemaah yang tertunda 2 tahun akibat pandemi. Rombongan ini akan berangkat pada 28 Juni mendatang dalam kloter 37. Sementara itu, puluhan calon jemaah haji asal kota Banjar, Jawa Barat juga mulai melaksanakan kegiatan manasik yang diselenggarakan oleh kelompok bimbingan haji. Rombongan mengikuti alur tata cara pelaksanaan ibadah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Karena adanya kebijakan pembatasan usia, maka 15 calon jemaah sayang sekali gagal berangkat. Sementara 89 jemaah siap diberangkatkan dalam kloter 31 pada tanggal 26 Juni mendatang. Masya Allah, sampai di kita gitu ya kesenangannya untuk melihat bagaimana persiapan rangkaian keberangkatan haji ini. Tinggal sedikit lagi persiapan para calon jemaah haji Indonesia, kemudian bisa tiba di rumah Allah untuk beribadah. Semoga Allah selalu menyertai dan juga memberikan segala kemudahan, kelancaran untuk semua jemaah dan juga petugas di sana. Kita coba ke Ustaz Erik. Ustaz, boleh beri tanggapan terkait persiapan calon jemaah yang sebentar lagi nih Ustaz akan berangkat ke Tanah Suci? Ya, Alhamdulillah ya, tentu kita bersyukur, kita sambut dengan kegembiraan karena sudah 2 tahun lebih ya kita ini tertunda karena pandemi. Jadi ini betul-betul sudah terbuka lagi dan insya Allah ya para jamaah haji semua yang juga di Rahman ini calon-calon tamu Allah itu nanti insya Allah nih ya kalau nggak kebagian sekarang insya Allah mungkin di tahun depan. Nah karenanya kalau kita lihat betapa perlu persiapan yang matang lah ya, perlu persiapan yang matang karena jangan sampai ya nanti haji yang sudah sangat sulit ya, yang langka sekarang itu kalau misalnya kemarin sudah 2 tahun itu tertunda, jadi kan kuotanya menjadi semakin banyak, kuota tunggunya semakin panjang gitu ya. Nah karena siapa-siapa yang dimampukan oleh Allah ya untuk berangkat itu patutlah dia bersyukur dan juga dia tidak boleh lalai atau tidak boleh kemudian membuat perjalanannya ini tidak bermanfaat atau membawa betul-betul kunci kendaraan baginya ke surga gitu. Harus dibuat seoptimal mungkin insya Allah. Ustaz, mungkin Ustaz bisa memberikan lagi gambaran dan juga ketenangan begitu ya bagi para jemaah yang ternyata tidak bisa berangkat karena keterbatasan usia yang baru diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Mungkin juga bisa dikaitkan bagaimana kira-kira hal itu terkait dengan rukun tata cara ibadah haji sehingga memang butuh tubuh yang fit begitu Ustaz. Nah inilah ya, jadi kalau kita lihat ya al-umratu ilal umrati kafatun lima
bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahum jazaa'un ilal jannah. Jadi kalau umroh ke umroh itu kan menghapus namanya dosa-dosa. Tapi kalau yang namanya haji itu nggak ada balasan lain kecuali jannah. Nah, jadi semua itu umat muslim tentu ingin menunaikan ibadah haji, dan itu pun sesuatu yang wajib ya, yang wajib kita itu berhaji ya, kecuali yang kemudian belum dimampukan. Nah, karenanya untuk orang-orang yang kemudian juga bukan gagal tetapi belum berangkat ya, itu insya Allah tetap bersabar, tetap husnuzon, tetap optimis ya. Karena apa? Karena dengan keikhlasannya itu, ikhlas itu kan artinya memurnikan apa? Niat. Yang penting niat sudah siap berangkat, berazam, sudah menekadkan dengan kuat ya bahwa kita akan berangkat, dengan merencanakan segala sesuatunya, dengan sudah mengupayakan, sudah juga mengorbankan berbagai hal ya seperti harta dan lain-lain untuk kemudian berangkat, tetapi masih belum berangkat. Insya Allah bersabar. Karena apa? Karena semoga dari niat tadi, semoga dari segala sesuatu azamnya itu sudah nyangkut gitu. Jadi intinya kan faida farqa fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kita berusaha bersungguh-sungguh semaksimal mungkin, tapi kan Allah yang mempunyai otoritas. Ada orang-orang yang juga tidak berhasil menjejakkan kakinya di rumah Allah, tetapi mendapatkan pahala haji yang karenanya seluruh jamaah di tahun itu bisa kemudian mabrur ya. Dan ini banyak ya di hadis-hadis contoh-contoh bagaimana sesungguhnya ketetapan Allah atau qadarullah itu menghilangkan atau menghapus seluruh logika-logika yang ada. Nah, karenanya sudah berserah diri kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam, sudah siap, sudah dananya juga sudah semuanya, kuotanya udah ada, sudah lunas semua, tinggal menunggu keberangkatan, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal, serahkan saja kepada Allah segala sesuatunya. Biar Allah yang menentukan yang terbaik untuk diri kita sendiri, insya Allah. Amin, betul Ustaz. Selain kita bersabar nih Ustaz, mungkin ada beberapa calon jemaah yang belum diberi kesempatan berangkat. Tanda tanya nih Ustaz, kira-kira kenapa ya batasan umur ini menjadi penting? Mungkin Ustaz bisa beri gambaran dari rukun haji, kita bisa baca begitu Ustaz ya, bahwa ini bukan cuma ibadah yang sekedar duduk begitu, tapi kan fisik juga dibutuhkan, seperti misalnya kita tawaf gitu ya, kemudian wukuf dan juga sya'i. Mungkin Ustaz bisa kembali memberi gambaran bahwa ya pasti ada tujuannya di mana pemerintah melakukan aturan tersebut. Gini ya, tentu yang namanya ibadah haji ini bukan hanya ibadah hati, tetapi ibadah fisik juga. Nah, karenanya kenapa kita juga menganjurkan haji selagi muda. Ya, jadi sebisa mungkin menabung di saat muda untuk bisa berangkat ketika kita masih kemudian masih muda gitu umurnya. Karena dengan umur yang muda insya Allah ya kita akan lebih sehat. Kenapa? Karena kalau kita bilang rukun haji ada ihram, ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, itu kan sebetulnya wukuf saja itu sudah kemudian satu harus ada upaya yang sehat ya, yang membuat kita kemudian bisa berlama-lama di padang Arafah yang panas gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat ada mabit di Musdalifah, ada lempar jumroh ya, kemudian ada tawaf ya, dan lain-lain. Itu kan sebetulnya sa'i, sebetulnya itu bukan hal yang mudah secara fisik begitu. Nah, karenanya untuk umur-umur ya yang kemudian diperkirakan membahayakan dirinya, karena kan la darara wala dirara ya. Jadi yang sekiranya akan membahayakan dirinya itu kemudian dilihat kembali, dipertimbangkan kembali kesehatannya. Tapi kalau misalnya yang umurnya sudah lanjut tapi juga secara fisik insya Allah sehat, itu kan juga tidak bermasalah ya. Nah, jadi kita harus betul-betul yang istita'ah itu yang dimampukan oleh Allah itu bukan hanya sekedar mampu secara mental, tapi juga mampu secara fisik dan mampu secara material. Gitu. Betul Ustaz, semoga juga seperti Ustaz bilang tadi ya, bahwa Allah pun sudah mencatat
niat bagi orang yang sudah mempersiapkan rangkaian ibadah haji namun gagal berangkat. Siapa tahu ini juga nilainya dianggap Allah sudah berangkat, sudah sampai ke Baitullah begitu Ustaz ya.